Ya kan? Ya aku cuma bisa bilang gitu bang. Ya, berarti? Mati, kan? Oh, nggak berani kan? Nggak berani pasti. Bingung sendiri masalah. Nah, gini bang, mati dengan mati terkutuk itu buat aku tuh sama bang. Karena begini, karena kalau orang jasad orang yang tidak dikubur ya kan, nah, dia kan itu akan membusuk dimakan belatung. Nah itu kan terkutuk bang, ya kan? Gambaran itu kan terkutuk. Yang mengutuk siapa bang? Yang mengutuk siapa itu? Ya, yang mengutuk itu yaitu karena Adam makan buah itu. Dan kepada waktu Adam makan buah itu, semua umat manusia masih di dalam Adam, makanya kita terkena kutukan itu, gitu loh. Jadi yang mengutuk buah gitu. Ya udah, berarti buah itu mengutuk Adam sampai kepada Musa. Nah sekarang kau bilang Musa terkutuk, berani nggak? Ya nggak berani lah bang, itu nabi besar itu bang, nggak berani. Nah, masalah yang besar apanya? Aku lanjut ya kan. Ya. Lanjut. Aku suka pertanyaan logika. Aku jawab dengan logika. Ya, dia bagus datanya kok, cuman rada ngaco. Nah, jadi kenapa Yesus itu harus disalib? Karena Yesus itu satu-satunya orang yang tidak terkutuk, satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris itu, gitu loh bang. Makanya karena dia tidak bisa. Oke, aku jawab ya. Karena gitu dulu bang. Karena dia tidak bisa. Jawab dulu. Karena Yesus tidak bisa mati, karena mati seperti Musa, maka dia harus dibunuh, gitu loh. Karena kalau dia nggak dibunuh, dia akan hidup sampai sekarang, nah gitu. Baik, berarti kesimpulannya aku jawab ya. Kesimpulannya berarti tulisan Paulus ini berbohong. Kenapa? Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ada tertulis, betul? Ada tertulis nih, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Habis itu faktanya Yesus digantung di kayu salib nggak? Gini ya, maksudku gini loh bang. Karena Yesus itu tidak terkutuk, maka dia harus dikutuk alias dibunuh. Maksudku begitu. Lah iya, berarti dalilnya bohong dong ini. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus digantung pada kayu salib nggak? Digantung, mati kan bang? Digantung berarti terkutuk, betul? Lah, ya udah, bener nggak? Nah makanya ini kan ada dua opsi, antara Yesus tidak terkutuk atau dia mati di kayu salib dan dia terkutuk. Yang mana pilihannya, Masa? Iya, jadi maksudku begini bang, karena Yesus itu tidak terkutuk sejak lahir, karena dia tidak mewarisi dosa. Berarti dia nggak disalib. Tunggu dulu, karena dia tidak terkutuk maka dia harus dikutuk alias garis miring dibunuh, gitu loh. Itulah yang dimaksud oleh Paulus itu terkutuk itu. Yang ngutuk siapa? Koton, tanyain Koton, yang ngutuk siapa? Yang bisa ngutuk? Yang ngutuk berarti tentara Romawi ini. Tentara Romawi yang ngutuk Yesus berarti. Wow. Tentara Roma, betul bang. Mama. Nah kira-kira masuk akal nggak kalau Tuhan tuh dikutuk sama tentara Romawi itu? Masuk akal nggak Masa? Masuk akalnya Masa kok. Iya kalau Tuhan yang Bang Ton itu 100% Tuhan atau Bapaknya Yesus, ya tidak masuk akal. Nah kalau yang dibunuh itu adalah anaknya Tuhan atau yang 50% Tuhan, itu masuk akal, gitu loh. Berarti ada nih setengah Tuhan yang terkutuk gitu. Tentara Romawi telah mengutuk manusia setengah Tuhan yang bernama Yesus, begitu Masa? Betul ya itu bang, nah, betul. Mama, betul. Waduh gimana nih Bang Hambahina, 50% tentara Romawi telah mengutuk manusia setengah Tuhan katanya. Bener nggak itu Bang Hambahina? Itu keliru ya.
Tuhan nggak pernah dikutuk. Ya. Jangan pernah kita mengeluarkan bahwa ya setiap ciptaan ya yang ada sebaliknya. Pencipta tidak akan bisa dikutuk oleh ciptaan. Itu jelas dulu, harusnya dulu itu. Ya. Jadi yang namanya dimaksud di sana terkutuklah orang yang digantung di kayu salib itu berbicara tentang dosa. Makanya upah maut adalah dosa. Jadi yang dikutuk itu adalah dosanya. Ya. Jadi kenapa itu diambil alih oleh Yesus? Karena hanya Yesuslah yang menjadi manusia yang suci, yang mulia, yang bisa memberikan contoh. Nggak mungkin manusia berdosa untuk menebus hutang yang berdosa. Itu tidak akan mungkin secara logika ya. Tidak ada bisa yang punya utang membayar yang berutang. Yang ada orang yang nggak punya utang membayar utang. Orang yang punya utang itu yang benar. Jadi seperti ini saudaraku. Saudara siapa tadi? Jiro ya. Ya. Jadi begini saudaraku. Itu yang dimaksud dikutuk adalah tindakan perbuatannya. Yang seperti apa? Melawan. Kembali seperti yang saya katakan tadi. Ya, bukan manusianya yang dikutuk, tapi perbuatannya. Melalui apa? Melalui rohnya tadi yang melawan kepada kehendak Maha Pencipta. Nah, itu akan terkutuk. Jadi orang yang melawan kepada kehendak Maha Pencipta itu akan terkutuk. Dia akan mati. Dia tidak akan memiliki yang namanya kehidupan kekal. Dia tidak akan masuk namanya ke dalam kerajaan akhirat, nggak akan masuk. Itu sudah ditetapkan oleh siapa? Oleh Pencipta. Jadi itu hanya memberikan supaya apa? Beginilah orang yang tidak menuruti kehendakku akan terkutuk. Nah, seperti contoh, seperti kita, apa yang dikatakan yang Maha Kuasa? Ketika kita melanggar dari nenek moyang kita, kamu akan bersusah payah, ya, untuk mencari nafkah. Nah, itu kutukan. Memang sampai hari ini kita tetap bersusah payah, ya. Itu maksudnya. Jadi ada aturan yang sudah ditetapkan, tapi dalam konteks namanya negatif, ya. Nah, jadi contohnya, kamu wanita, kamu harus bersusah payah melahirkan. Nah, itu. Kenapa? Tapi ketika kita tidak jatuh ke dalam dosa, ya, ketika roh kita tidak menuruti kehendak daripada si iblis tadi, kita akan tidak melakukan seperti itu. Kita tidak akan mengalami seperti itu, ya. Kita tidak akan mengalami kutukan seperti itu. Begitu. Saya tanggapin sedikit Pak Hamba sama Bang Kojiro. Upah dosa adalah maut, upah maut adalah kematian, betul nggak? Iya, benar. Oke. Tadi ada narasi juga dari Bang Hamba Hina mengatakan bahwasanya kutukan itu berupa contohnya kayak ketika dikatakan kepada Hawa, engkau akan bersusah payah melahirkan. Kemudian bagi Adam, engkau akan bersusah payah bekerja di ladang untuk mencari untuk mengolah hasil bumi, kan begitu kurang lebih kan ya? Iya. Untuk mendapatkan hasilnya. Nah, pertanyaannya, Yesus ini sudah menebus kutuk itu atau belum, Bang Hamaina? Yang ditebusnya itu bukan kutuk yang seperti itu. Jadi begini. Jadi ketika kita menerima bahwa Yesus, nah itu akan keluar dari kutuk itu. Tapi ketika kita tidak keluar daripada konteksnya atau daripada dia sebagai pembawa kabar baik buat setiap umat manusia, sebagai utusan yang mulia bagi setiap manusia, dia tidak melakukan apa yang diperintahkan seperti yang Yesus, ya, dia akan tetap terkutuk. Begitu maksudnya. Baik. Aku tanggapi langsung ya. Begini. Ya. Ketika ada seorang yang mengikuti apa perintah Yesus, kemudian mengimanin penebusan Yesus, kemudian menjauhi segala yang Yesus larang, misalnya kan, artinya seutuhnya mengikuti Yesus, ya percaya kepada Yesus. Nah, kemudian pertanyaannya, mereka ini masih terkutuk nggak? Tidak. Itu kuncinya. Oke, sekarang kita buktikan, ada nggak orang yang benar-benar mengikuti Yesus seperti yang saya katakan tadi? Ada, seperti Henok dan Elia. Itu aja contoh. Baik. Untuk orang Kristen yang mengatakan bahwasanya sesuai dengan yang Bang Hamba barusan katakan, artinya mereka yang seutuhnya mengikuti apa yang Yesus ajarkan, maka dia tidak akan terkutuk. Dia tidak akan berdosa. Karena upah dosa adalah maut, upah maut adalah kematian. Artinya jika memang itu benar, harusnya setelah 2000 tahun Kristen ini ada, harusnya ada paling tidak satu orang yang tidak mati selama 2000 tahun semenjak Kristen ada. Ada nggak? Bisa ditunjukkan nggak?
Ya nggak ada yang belum ada seperti Yesus atau seperti Henok, Elia, nggak ada, nggak bakal ketemukan itu, ya, itu nggak bakal Baik. ketemukan. Berarti artinya Masih- apa? Kriteria untuk yang mengikuti Yesus seutuhnya sehingga dia itu menerima masuk ke dalam persyaratan penebusan Yesus itu nggak pernah ada sampai sekarang, betul? Iya, iya. Baik. Kesimpulannya berarti sia-sia dong Yesus mati di kayu salib terkutuk. Nggak sia-sia, tapi kan ada waktunya. Nggak Iya, ini sia-sia, kan udah saudara. 2000 tahun nih sekarang. Ini Kan udah baru 2000 tahun sampai sekarang. Ada nggak? Iman. Nanti kedatangan dia Baik. baru. Nah, setelah kedatangannya begitu, saudaraku. Oke. Oke, Nah, gini. sekarang belum datang. Semenjak dari awal Kristen ada sampai sekarang itu anggaplah Kristen abad ke-1 ya. Berarti sudah 2000 tahun. Sudah 2000 tahun. Tidak ada satu orang pun yang hidup selama 2000 tahun yang mengikut Yesus. Betul nggak itu? Ada. Siapa itu? Henok dan Elia. Nah, itu Henok kan contoh. perjanjian lama. Saya membahas Kristen loh. Henok dan Iya, Elia karena itu hidup di 2000 zaman di mana tahun Yesus yang belum ada, Yesus belum melakukan penebusan dosa. Betul? Tetapi yang saya bahas adalah, oke, saya katakan konsili Nisea itu terjadi di tahun 325 atau abad keempat. Baik, dari abad keempat sampai sekarang sudah 1600 tahun. Ada nggak satu orang yang mengklaim bahwasanya dia adalah Kristen pengikut Yesus dan dia tidak mati sampai sekarang? Ada, itu Henok dan Elia. Jadi begini. Jadi Yesus itu kan tubuhnya yang 2000 tahun yang lalu. Dia sebelum ada tubuhnya dia sudah ada. Nah, ini harus perlu kita pahami. Makanya diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi roh itu sudah ada. Makanya dalam Yohanes Gini loh Bang Hamba. Nah, bagaimana? Silakan. Gini Bang Hamba. Saya kan tadi membahas tentang Kristen. Ada nggak orang Kristen yang mengimani penebusan dosa Yesus kemudian nggak mati dari abad keempat sampai sekarang? Ada nggak itu? Yang nggak Pertanyaannya di mengimani sana siapa? dulu. Ada nggak orang Kristen dari abad keempat sampai sekarang yang tidak mati? Karena tadi kan ketika Anda katakan yang mengikuti Yesus seutuhnya, kemudian yang mengikuti perintah Yesus, mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, menjauhi apa yang dilarang oleh Yesus, maka dia tidak akan terkutuk atau dosanya ditebus. Artinya tidak akan mati sampai hari ini. Nah, masalahnya ada nggak yang seperti ini? Jadi begini, arti mati di sana bukan mati jasmani. Nah, ini yang keliru. Ini banyak keliru. Jadi mati, jadi bangkit roh. Nah, Loh, tadi Jadi bukan gini loh, maksud sabar. jasmani. Tadi kan kita pembahasannya kan tentang dari Adam itu mengalami kematian, betul kan? Ya. Adam usianya 900 sekian tahun. Ya. Tapi akhirnya mengalami kematian, betul nggak? benar. Nah, kita nih kan tadi bahas tentang yang tidak mati sampai sekarang. Tadi Bang Hamba Hina menjawab, ada contohnya Henok dan Elia. Saya tidak membantah itu. Tapi yang Ya. saya tanyakan, ada nggak satu Kristen yang mengikuti Yesus sampai sekarang tidak mati? Ada nggak? Jadi nggak usah Kristen lah. Itu Henok menurut saudaraku Kristen apa? Coba dia. Jadi begini saudaraku. Jadi bukan agama yang membuat kita bangkit. Ya, Enggak, Bukan saya agama. nggak bahas agamanya, Bang. Bukan gitu, Oke, bukan jadi gitu. gimana? Arah pertanyaannya bukan membahas itu yang agama. saya katakan tadi, Henok Kan dan Elia. gini, yang baik, kan yang mengimani Yesus, bahwasanya Yesus itu telah melakukan baik, yang mengimani bahwasanya Yesus ini telah melakukan penebusan dosa adalah Kristen dan Katolik, betul nggak? Kami Islam Jadi nggak yang- mengimani Yesus itu mati Bukan, di atas bukan, kayu salib bukan, melakukan Katolik. penebusan dosa. Islam tidak mengimanin. Baik, saya sebut satu kata Kristen. Kristen itu artinya pengikut Kristus, betul nggak? Benar. Oke. Yang mengimani Yesus itu melakukan penembusan dosa di atas kayu salib bukan orang Islam. Makanya saya tanya, ada nggak satu bukan contoh Yesus. Itu salah manusia lagi. yang Itu salah lagi. semenjak Bukan Yesus yang melakukan penebusan Apa dosa. itu? Nah, ini yang melakukan penebusan dosa adalah Bapa. Oke, yang melakukan penembusan dosa lalu siapa? Bapa yang Maha Kuasa. Bapak. Oke lah. Iya. Berarti Itu baik. hanya Berarti utusan. yang melakukan penembusan dosa ini Bapak. Yang mati di Benar. kayu salib ini Bapak berarti. Enggak, itu manusia. Oke, manusia yang bernama Yesus kan? Iya, benar.
Oke, makanya sekarang substansi pertanyaannya, ada nggak manusia pengikut Yesus yang dari zaman Yesus disalibkan, seorang Kristen atau pengikut Kristus yang tidak mati sampai hari ini masih hidup? Ada nggak? Semua kalau pengikut manusia pasti mati. Tapi pengikut yang Maha Kuasa nggak bakal mati. Mati. Tapi secara apa? Baik. Secara roh, Boleh nggak? dikatakan dalam... Ya, silakan. Oke. Boleh nggak kalau dikatakan bahwasanya faktanya yang terjadi, kita buka mata kita lebar-lebar, berdasarkan data dan fakta yang ada, tidak pernah ada manusia yang hidup dari zaman Kristen itu ada sampai sekarang dia masih hidup. Artinya penebusan dosa Yesus gagal. Dan dia akan datang untuk kedua kali Silakan. untuk menghakimi. Ya, dia akan datang. Baik, untuk menghakimi. kedatangan yang kedua kalinya itu kan di akhir zaman. Kan begitu, Bang? Iya. Nah, Kedatangan disitulah- Yesus kedua kalinya itu di akhir zaman. Di hari Itulah kiamat, betul nggak? itu Kedatangan Yesus kedua orang yang kalinya. mati. Kan belum diwaktukan karena waktunya Ya, yang Maha Kuasa berarti- waktu kita. Ya, jadi pengertian kita bukan pengertian yang Betul. Maha Kuasa. Berarti sampai sekarang, betul. Belum ada. Berarti sampai sekarang belum ada bukti bahwasanya Yesus menebus dosa. Karena Anda mengatakan nanti di akhir zaman. Tapi faktanya sampai sekarang belum ada bukti bahwasanya yang mengikut Yesus itu tidak akan mati atau tidak berdosa. Karena Ada. upah dosa adalah maut, maut Henok adalah dan Elia kan kematian. zamannya Yesus. Nah, itu perlu kita pahamin. Henok Iya, dan itu Elia kan nih Yesus. jauh di zaman sebelum Yesus, Bang. Dengar. Yesus itu di abad Yesus ke-1. itu, dengar dulu saudaraku. Yesus itu sudah ada. Sebelum ada Yesus, tubuhnya Yesusnya dia sudah ada. Dalam bentuk roh. Nah, siapa yang mengetahui? Makanya dikatakan kepada Yohanes Pembaptis. Ya, sudah ada sebelum aku ada. Itu diperkatakan oleh siapa? Yohanes Pembaptis. Dia sudah ada, tapi bukan berbentuk manusia. Bukan berbentuk. Makanya jangan pernah mempertuhankan manusia. Inilah kegagalan dari para Kristen. Selalu mempertuhankan apa? Makanya ketika saudara saya Baik. mengatakan itu bingung. Jadi dia sudah ada apa? Bentuk roh. Ya, roh itu sudah ada. Sebelum ada langit dan bumi ini sudah ada. Nah, begitu ya. Oke. Baik, saya respon satu ya. Semoga dengan ini silakan. Bang Hamba Hindam bisa membuka hati dan pikiran. Saya mau tanya satu, Bang. Yang bernama Yesus ini kedagingan atau keilahiannya, Bang? Yang namanya Yesusnya itu kedagingan. Yang namanya roh itu keilahian. Kedagingan. Iya. Baik. Yang namanya roh adalah keilahiannya, yang bernama Yesus adalah kedagingannya. Yang mati di atas Benar. kayu salib adalah kedagingannya, betul? Benar. Betul? Berarti yang bernama Yesus ini adalah kedagingannya, bukan keilahiannya, Benar. betul? Benar. Baik. Artinya apa? Artinya apa? Yang statement yang Anda katakan bahwa Yesus ada semenjak dahulu itu salah Bukan statement. jawaban. Karena faktanya ada. Baik. Karena faktanya adanya Yesus itu adalah ketika seorang wanita bernama Maria melahirkan seorang anak laki-laki, barulah di sana diberi nama Yesus. Itu fakta. Makanya saya katakan tadi. Ya. Itu terlebih dahulu namanya roh daripada Yesus. Ya, Yesus itu berasal dari mana? Dari Baik, roh. tapi Ya. betul. Bukan manusia Tapi yang melahirkan diimanin Tuhan. yang menebus dosa siapa, Bang? Enggak, saya enggak mengatakan manusia melahirkan Tuhan atau Tuhan melahirkan manusia. Bapak bukan manusia. Ini Berarti yang salah. kedagingan yang mati di atas kayu salib itu Bapa atau Yesus? Yang mana? Yang mati itu adalah Kedagingan manusia. yang mati di atas kayu Walaupun salib dia manusia, berat. tapi bukan dia yang menebus. Tetapi yang Maha Kuasa yang menebus dia. Lah, bentar. Kan penebusan dosa itu dilakukan dengan cara mati di atas kayu salib, betul nggak? Itu cara. Nah, sekarang yang kita kupas, Melakukan, gitu. Itu caranya. Begitu saudaraku. lah iya berarti kalau dagingnya Yesus tidak digantung di atas kayu salib, apakah ada penebusan? Tetap ada. Karena yang menebus yang Maha Kuasa. Karena yang Nah, mengampuni yang buktinya Maha Kuasa. Yesus Tidak itu. manusia. Baik.
Gitu, Itu sudah saudara. betul. Yang mengampuni itu yang maha kuasa. Benar. Yang mengampuni maha kuasa, bukan Benar. manusia. Artinya dengan jawaban Anda mengatakan bahwasanya kematian Yesus, kedagingan Yesus di atas kayu salib itu sia-sia. Betul tidak? Itu hanya alat. Ya. Dia hanya sebagai Iya. alat. Poinnya, Ya. betul. Poinnya adalah Anda sendiri yang mengatakan penebusan dosa itu dilakukan oleh Tuhan. Tuhan yang mengampuni dosa. Artinya kedagingan Yesus yang mati di atas kayu salib itu percuma atau sia-sia. Betul? Enggak percuma, itu sebagai bukti buat semua umat manusia. Nah. Harus ada bukti yang kelihatan. Ya. Kata Allah pada awalnya yang menentukan adalah yang Maha Kuasa. Itu hanya alatnya, alat bukti. Ya, seperti kita di dalam Iya. memecahkan satu masalah. Betul. Ya, kita perlu bukti. Anggap itu adalah alat bukti untuk membuktikan Iya. bahwasanya Tuhan itu menebus dosa manusia. Buktinya apa? Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi faktanya yang menebus dosa ternyata bukan Yesus yang kedagingan, tetapi Tuhan. Betul? Ya. Benar. Oke, kesimpulannya adalah kematian Yesus di atas kayu salib itu sia-sia karena yang nebus Tuhan, bukan Yesus yang manusia ini yang mati di kayu salib. Betul nggak? Jadi begini, tidak ada yang namanya sia-sia karena itu kan alatnya daripada yang Maha Kuasa itu. Nah, kalau dia ada alatnya, baru sia-sia. Jadi nggak ada kesia-siaan bagi yang Maha Kuasa. Gini, Bang. Dari mana kita mengatakan Sekarang sia-sia? kita harus ada alat Sekarang yang kita- kelihatan. Itu. Oke, sekarang kita ambil contoh di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Boleh. Lama disebutkan tentang korban penebusan dosa itu dilakukan dengan dengan sembelihan, betul nggak? Benar. Contoh Imamat 4 nomor 32. Contoh ya, kita baca Imamat 4 nomor 32. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Di sini dikatakan sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa. Betul? Iya. Nah, berarti di sini yang menghapus dosa ini korbannya atau bukan, Bang? Gimana? Bukan. Jadi Yang menghapus dosa di sini apa nih? Yang menghapus dosanya adalah ketaatannya, karena itu ada perintah. Nah, itu yang menghapus dosanya. Nah, itu tadi. Perintah bukan Tuhan mengatakan bahwasanya baik, saya jabarkan ya. Perintah Tuhan silakan. adalah sembelihlah seekor domba untuk melakukan penebusan dosa, betul? Ya, Oke, manusia melakukan penyembelihan domba, kemudian Tuhan yang mengampuni dosa, betul? benar. Oke, sekarang pegangan pertanyaan saya. Di mana perintah Tuhan untuk mengorbankan manusia menjadi korban penebusan dosa? Sebutkan dalilnya. Di mana manusia? Di mana, saya ulang lagi ya, di mana perintah Tuhan atau firman Tuhan yang mengatakan penebusan dosa menggunakan manusia yang bernama Yesus? Dalilnya mana? Menggunakan yang namanya Yesus. Oke. Jadi kita nggak usah Ini kan ada contoh. Saya tadi contoh Imamat 4:32. Sabar ya, sabar sebelum dijawab. Saya tadi ambil contoh Imamat 4:32. Anda sendiri yang menjabarkan, Anda yang sendiri yang menjawab. Saya hanya menambahkan dan Anda membenarkannya. Ya. Saya mengatakan di Imamat 4 nomor 32, perintah Tuhan adalah untuk melakukan penebusan dosa adalah Anda harus menyembelih seekor domba betina. Kesimpulannya kan begitu. Kemudian manusia melakukannya dan Tuhan mengampuni Itu dosanya. bukan perintah Betul kan? Tuhan. Anda membenarkan kan? Itu salah. Itu bukan perintah Oh, Tuhan. bukan perintah Tuhan ini. Bukan. Tadi Anda sendiri loh yang bilang itu perintah Tuhan. Ini itu bukan perintah Tuhan. Ya, itu Oke. perintah manusia. Oh, diralat berarti ya, diralat ya. Ini bukan perintah Tuhan nih. Kalau Berarti perintah Tuhan Imamat itu 4 nomor kelihatan. 3, penebusan dosa dengan menggunakan seekor domba betina itu bukan perintah Tuhan. Ya, Nah, jadi berani perintah Anda bilang Tuhan gitu. melalui roh. Jadi kalau melalui itu bukan perintah Tuhan, itu perintah dari manusia. Oke, berarti penebusan dosa menggunakan seekor domba betina ini bukan perintah Tuhan, kata Pak Hamba Hina, betul? Ya, Oke. itu perintah manusia.
Itu bukan sedangkan dia. Oke. Sekarang pertanyaannya dari mana manusia di contoh Imamat 4:32 ini melakukan penebusan dosa dengan cara menyembelih seekor domba betina? Nah, siapa yang nyuruh? Mana dalilnya? Itulah manusia. Makanya manusia itu kan selalu menciptakan tanpa adil. Enggak, maksudnya dalilnya dari mana nih Bang? Tiba-tiba manusia melakukan penebusan dosa dengan cara mengorbankan domba betina. Itu dapat dari mana itu? Dari dalil itu kan semua dalil itu kan tulisan manusia. Oh, bukan tulisan bukan firman Tuhan berarti ini? Bukan. Nah, ini yang banyak keliru. Bukan firman Tuhan. Imamat bukan firman Tuhan, betul? Jadi kalau firman Tuhan itu dari ruh, nah itu baru firman Tuhan. Seperti saya lakukan. Iya, berarti yang tertulis di imamat, ya, berarti yang tertulis di imamat ini bukan perintah Tuhan, betul Pak Hamba? Benar, itu kan tulisan manusia. Baik. Oke. Poinnya di sini jelas, artinya landasan Anda untuk mengimani keagamaan Anda atau keyakinan Anda, ketuhanan Anda itu bukan dari firman Tuhan. Anda sendiri yang bilang. Dari Roh Kudus. Ya, benar. Yang tidak kelihatan tapi ada. Nah, oke, lanjut yang lain. Lanjut. Izin Bang Ton. Silakan gantian yang lain. Saya udah dapat poinnya. Ya. Artinya bukan mengulang-ulang apa yang Bang Ton sampaikan, tapi mungkin saya lebih merujuk kepada esensi penyaliban Yesus itu terhadap kejadian dosa Adam. Pak Hamba Ina, saya sedikit saja. Saya mau menggariskan secara besar saja. Yesus konteks penyaliban menebus dosa manusia. Saya merujuk dosa ini adalah akibat Adam dan Hawa melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan. Akibat melanggar larangan, upah dosa adalah maut. Betul kan? Nah, ya. Kalau memang ternyata penyaliban Yesus ini berhasil, karena sebelumnya sudah ada dosa pembakaran, dosa penyembelihan dan segala macam dianggap tidak berhasil, Allah Bapa mengirimkan utusan sebagai penebus dosa. Dosa ini kalau saya merujuk adalah dosa di awal Pak Hambaina. Apa itu dosa di awal? Dosa melanggar perintah Tuhan sehingga upah dosa adalah maut. Di sini saya bisa memastikan penyaliban gagal. Tapi proses penyaliban ada. Namun pertanyaannya siapa yang tersalib? Begini, kalau dianggap berhasil yang namanya Yesus ini tersalib, seharusnya Pak Amaina, kodrat manusia kembali seperti Adam dan Hawa sebelum memakan buah pengetahuan. Ini seharusnya. Karena yang ditebus adalah dosa yang diwariskan. Akibat dosa yang diwariskan, upah dosa adalah maut. Seharusnya semua yang percaya di abad pertama Yesus tersalibkan, yang pertama kekal, upah dosa tidak lagi maut. Yang kedua, tidak lagi mengais dari tanah, perpuluhan masih berjalan. Yang wanita masih sakit melahirkan dan dosa masih bergelimpangan. Seharusnya konsep ketuhanan sebagai penyaliban gagal total untuk Yesus. Tetapi ada yang tersalib dan itu bukan Yesus. Bukti, itu bukan Yesus. Bukti, dia berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Pernahkah Yesus berdoa dengan berkata ke bapaknya Eli, Eli? Tidak pernah. Itu bukti. Lalu kenapa Pak Hamba Hina sampai sekarang masih menikah, masih beranak pinak dan tidak kekal? Sementara kalau kita merujuk kepada keabadian yang katanya mati, harusnya dengan posisi Adam dan Hawa telanjang, itu nafsu nggak ada.
Karena setelah memakan buah pengetahuan, mereka sadar telanjang keburukan. Keburukan harus ditutupi dengan kebaikan, yaitu dengan menutupi dengan daun ara. Artinya apa? Nafsu akan hilang kalau ditutupi dengan kebaikan. Kenapa kalian masih berketurunan? Kenapa tidak kekal? Kenapa masih bergelimpangan dosa? Itu paham, Mbak? Penyalipan gagal untuk Yesus. Namun yang tersalib ada who is? I don't know. Siapa pria yang lari dengan kain lenan telanjang? Siapa dia? I don't know. Itu perlu kita cari. Ya, sekian aja Bang Ton, singkat saja. Oke, terima kasih analogi. Jadi begitu saudaraku ya. Baik, analogi. silakan Bang Hamba. Jadi analogi itu memang bisa. Makanya kenapa saya nggak percaya kepada tulisan manusia, kepada pintaran manusia? Karena manusia itu tidak akan bisa menjadi saksi bagi Yang Maha Kuasa. Siapapun itu, mau itu rasul, mau itu nabi, saya percaya kepada siapa? Tertuju kepada yang memberikan saya napas. Bahkan Yesus juga belum tentu bisa kasih saya napas. Jadi itu kepastian saya, itu iman saya. Jadi iman saya itu bertauhid, ya, berserah diri kepada yang memberikan saya napas. Belum tentu nabi-nabi yang terhebat juga di dunia ini belum tentu kasih saya napas, belum tentu saya kasih ke saya kehidupan. Makanya kenapa saya nggak percaya kepada yang tertulis, apalagi yang ditulis oleh manusia, apalagi yang diketahui oleh manusia. Begitu saudaraku. Jadi itulah iman saya. Bahkan Kristen juga saya nggak percaya. Baik, tahan ya. Izin dikit, Bang Ben atau Bang Billy, silakan naik lah. Bang Ben atau Bang Billy naik. Biar bantu saya karena ini, waduh teman-teman, ini parkun atau gimana nih? Ko Aziz? Halo? Oh, parkun dia kayaknya. Oke. Ini aja. Sedikit lagi Bang Ton. Izin sedikit ya, enggak, saya cuma mau minta itu Bang Ben atau Bang Billy naik ya supaya lebih mantap nih diskusinya. Lanjut Bang. Sedikit lagi sebagai bukti bahwasanya penyalipan itu gagal, paham Mbak. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Apakah doanya ini tidak terkabulkan? Lalu bagaimana dengan dalil yang menyatakan orang yang baik itu akan digantikan dengan orang yang terkutuk? Apakah Yesus ini adalah orang yang terkutuk atau dia adalah seorang yang soleh? Kalau dia adalah orang soleh, berarti ada yang menggantikannya di tiang salib, yaitu orang yang terkutuk. Siapa orang yang terkutuk? Salah satunya penerima suap, Pak Maina. Di sini saya merujuk bahwa penyalipan Yesus itu gagal, namun ada yang menggantikan. Sedikit saja Bang Tan, selesai. Itu jelas, itu fakta. Ya, kita nggak usah bantai itu. Yang namanya Maha Kuasa itu siapa saja bisa dibuat. Ya, kita nggak bisa memikirkan yang Maha Kuasa, dan kita tidak akan bisa memprediksi yang Maha Kuasa. Itu yang paling intinya. Ya, siapapun kita, sehebat apapun kita, bahkan nabi apapun kita di dunia ini. Ya, bahkan Yesus sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya. Dia tidak akan bisa. Dia bisa jadi seperti itu. Ya, karena tidak ada yang menjadi saksi. Ya, bisa aja pada ketika dia pas lagi itu bisa saja itu haknya Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi begitu saudaraku. Makanya saya katakan itu, saya nggak percaya dengan namanya ajaran-ajaran manusia. Sebagian itu manusia yang terhebat di dunia ini. Saya nggak percaya, hanya memberikan saya napas. Itu kepercayaan saya. Itu tingkat ilmu iman saya. Kalau ada yang memberikan saya napas, orang yang hebat di dunia ini, mau itu ustadz, mau pendeta, baru. Tapi ini tidak ada, saudaraku. Ya, oke, silakan lanjut. Baik, saya satu dalil Bang Hamba atau Bang Mas Aha yang menyimak ya. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah orang fasik dan pengkhianat? Buat siapa? Buat saya? Ya, silakan. Oke. Jadi begini, saudaraku, orang fasik akan dibuat menjadi ganti orang benar. Begitu maksudnya. Orang benar
Orang makanya Amsal 21 nomor 18 ya, saya baca sekali lagi ya. Ya, silakan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Apakah pertanyaannya, apakah Yesus adalah orang fasik dan pengkhianat? Nah, silakan jawab. Bukan. Yang pengkhianat itu adalah Yudas. Makanya bisa digantikan seperti yang diimani oleh Muslim. Ya seperti itu. Berarti Yudas yang disalibkan. Nah, Berarti yang disalibkan adalah orang fasik dan pengkhianat, yaitu Yudas, betul? iya. Seperti orangnya Yudas. Begitu. Mantap. Mantap nian, mantap nian. Harus ketahui dengan ruh. Jangan diketahui dengan manusia. Makanya kenapa saya nggak percaya kepada tulisan-tulisan manusia. Nah inilah. Ya lanjut. Ya, udah jelas ya, berarti pengertian Bang Hamba Hina mengatakan yang disalibkan itu adalah Yudas, karena Yudas adalah orang fasik dan pengkhianat. Nah, lanjut Bang Masa. Ingin. Ya, Benar, dia yang salib. Itu jelas. Ya, silakan. Bos, boleh bicara Bos ya? Ya, Bang Joko Kristen atau Islam? Baik, Bang Hos, sebelumnya salam kenal. Saya dari Binjai, Sumatera Utara, dan agama saya Islam. Tadi saya terus monitor tentang apa namanya, bukan debat ya, saling sharing ya, saling untuk menimba ilmu di bidang keagamaan. Jadi pendapat saya dari beberapa hasil komunikasi kalian yang naik untuk saat ini, sebenarnya agama adalah prosesi penyembahan. Ada 6 agama ya kalau nggak salah di Indonesia ini. Semua itu adalah prosesi kepercayaan masing-masing. Saya tegaskan di sini, kita masing-masing memiliki keyakinan, tidak boleh saling berdebat karena kita ini diciptakan dari unsur yang sama. Ya, mohon maaf Anda saya tendang karena ini memang room debat ya. Mohon maaf, saya nggak butuh dinasihatin sama orang. Kalau Anda nggak suka dengan room debat, Anda skip, selesai. Turun aja itu. Apa dia? Ya, silakan lanjut. Jadi gini ya, izin ya, saya narasi sedikit ya. Jadi buat saudara-saudara yang terkasih semuanya, jika Anda nggak suka room debat, silakan Anda skip, selesai. Jangan Anda naik kemudian sok-sokan Anda itu toleransi, apalah segala macam. Jangan, kami nggak mau terima narasi-narasi seperti itu. Kalau Anda nggak suka, Anda skip, selesai. Lanjut Bang Masa. Gimana tadi ayatnya tuh bunyinya Bang? Itu di mana Bang tadi? Orang fasik. Baik, aku baca ulang ya. Amsal 21 nomor 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Oke, jawaban aku begini Bang. Lalu bagaimana dengan Habel? Habel kan orang benar. Kenapa dia dihukum mati oleh Kabil? Nah itu aja. Yang mana? Lah, Anda paham nggak kalimatnya? Orang fasik Paham. dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Ingat ya, tebusan bagi orang benar. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Apa hubungannya sama Habel ini? lah Habel itu kan Emangnya orang benar, Bang. Kain, menurutmu Kain adalah orang fasik dan pengkhianat? Baik, kesimpulannya apakah Kain adalah orang fasik dan pengkhianat? Betul, dia setelah dia membunuh adiknya itu kan. Nah, jadi Weh, mama, Iya. inilah. hak Paham itu saudara. gimana itu? Berani kamu katakan Kain adalah orang fasik dan pengkhianat. Betul itu Masa, nggak salah kamu Masa. Iya, terus gimana Habel itu orang benar, bukan orang fasik, bukan pengkhianat. Kenapa dia dihukum mati oleh kakaknya? Dihukum mati. Nah, Ya berarti kesimpulannya kamu mengatakan bahwa Kain, kakak Habel atau anak pertama dari Adam dan Hawa adalah orang fasik dan pengkhianat, betul? iya, maksudnya begini loh Bang. Yesus itu mengikuti model daripada Habel itu. Yesus bukan orang fasik, tapi dia dibunuh tentara Roma yang merupakan keturunan Adam, anak pertama Tuhan gitu. Jadi pada waktu penyaliban itu terjadi 2 peristiwa besar. Terus? Itu. Yang pertama peristiwa bapak yang mengorbankan anaknya dan peristiwa adik yang dibunuh oleh kakaknya.
Yesus anak kedua Tuhan dibunuh tentara Roma, keturunan Adam anak pertama Tuhan. Gitu. Jadi ayat yang abang sampaikan Baik, itu berarti tidak kena kepada Yesus. Nah, ya. Oke, sekarang begini, kita buka Mazmur 91 ayat 10, coba kita baca. Oh, dari nomor 9 ya. Mazmur 91 nomor 9 sampai 12. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaannya, ayat ini untuk Yesus atau enggak? Ya betul, itu untuk Yesus. Betul Bang. Baik, bagaimana kamu bisa mengatakan Yesus itu menebus dosa di kayu salib, dia mati di kayu salib, sementara firman Tuhan mengatakan bahkan malaikatnya diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Terantuk kepada batu aja Yesus nggak boleh, apalagi disalib, Mas Aha. Iya, tadi logika Bang Hamba ini, nah itu bagus. Jadi yang bisa menghapus dosa waris itu hanya orang yang tidak punya dosa waris. Gitu. Lah ya, berarti Yesus ini kira-kira dia ini Tuhan ini melanggar firman-Nya sendiri nggak nih Bang? Mazmur 91. Coba poinnya di 11 dan 12 Anda buka. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saya tanya ayat ini untuk Yesus atau enggak? Anda menjawab iya. Bayangkan coba, terantuk kepada batu aja nggak boleh, apalagi dipukulin, ditempelin tentara Romawi terus disalib, boy. Bang Ton, aku pamit turun dulu bentar ya. Nah, mulai kan, mulai. Ayo ganggu Mas Ana. Saya dulu nggak ganggu. Jemput anak. Apa gue bilang? Jemput anak. Dia ada datanya kok Ton, tapi dia nafsirin data itu ngaco. Makanya julukannya ngaco by data. Jadi Yesus Ya itu ngomong tahu-tahu langsung dimeninggoykan, kan gak lucu. Nah makanya terantuk kepada batu aja nggak boleh nih, dijaga sama malaikat-malaikat tuh. Lah masalahnya di Bible menceritakan Yesus dipukulin, diludahin, disiksa, kemudian disalib. Nah kontradiksi apa enggak itu? Kontradiksi apa enggak? Kontradiksi. Keluarin kok, ente Cina kok. Lanjutlah yang lain lah. Masa saya jadi host, saya narasi sendiri nih. Waduh, yang lain narasumber nih, ayolah. Masa hostnya narasi sendiri nih? Ayo koko. Enggak, kalau hostnya pintar kan malah bagus. Bang, ya lanjut aku mau sapa. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Bang, ditanya. Selamat siang. Oke. Muslim. Hah? Muslim, ada yang mau disampaikan Bang, silakan. Ini sama Bang Abahina itu, boleh? Gimana? Silakan. Iya. Suaranya jauh Bang Tri. Halo. Mau nanya sama Bang Abahina. Suaranya diperbaiki dulu Bang Triantoro ya. Suaranya diperbaiki dulu baru lanjut supaya enak kita mendengarnya. Lanjut. Halo. Udah jelas belum? Halo. Sudah silakan. Apa yang mau ditanyakan? Bang Hambaina itu percaya sama ini enggak? Bible atau Al-Quran enggak itu? Saya lebih percaya kepada Roh Kudus. Berarti enggak percaya sama sekali sama Bible ya? Enggak Pak, karena apa, itu tulisan manusia. Bisa kurang, bisa lebih. Kalau basic agamanya Bang Hambaina itu apa? Hah? Basic agamanya Bang Hambaina itu apa? Maksudnya background orang tuanya itu Islam atau Kristen? Kalau orang tua aku Kristen ya. Ya. Berarti kalau nggak percaya sama Bible-nya untuk menjalankan atau mendapatkan arahan
atau pegangan kayak gitu untuk hidup itu dari mana? Dari ruh. Dari ruh. Ya. Berarti nggak ada yang tertulis sama sekali, dari bisikan-bisikan seperti itu ya? Benar, benar. Wah, iya. Kalau Bang Ambain itu melihat orang yang incest kayak gitu tuh baik atau benar? Dari ruh. Iya, maksudnya orang yang incest, tau nggak incest? Seperti apa itu? Coba. Incest itu menikahi anaknya sendiri atau berhubungan dengan anaknya sendiri gitu. Nah itulah dari ruh juga. Ya, maksudnya tahu baik dan benar itu dari mana kayak gitu. Dari ruh. Nah, kalau melihat kayak gitu tuh dari ruh mengatakan apa? Incest itu. Ya, ruhnya itu tidak baik. Makanya ciri-ciri ruh itu ada dua. Ruh yang menuruti kehendak daripada si iblis dan ruh yang menuruti kehendak daripada pencipta. Gitu. Penciptanya Bang Ambain siapa? Yang maha kuasa, yang tidak bisa diukur oleh ciptaan. Itu. Berarti Bang Ambain ini kayak agnostik ya berarti ya? Ya terserah lah mau seperti apa juga. Tapi itulah, saya beragama yang kalau dikatakan dengan tauhid lah, pengetahuan dengan tauhid, berserah diri kepada yang maha kuasa. Assalamualaikum Bang Ton. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Dian. Lanjut Bang, mantap. Bang Trianto. Nah ini kasih tausiah lah dikit-dikit Bang Dian. Ya. Mungkin bisa disampaikan dalil-dalil atau gimana lah gitu Bang Dian. Tidak, terima kasih. Baik Bang Trianto, sudah tidak ada lagi yang sampai. Ya, terima kasih. Izin turunkan ya Bang kursinya untuk Kristen. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Trianto. Bang Ton, izin satu lagi boleh nggak sebelum nanti ke Ustadz Dian nih? Ustadz Dian, boleh silakan. Izin sebentar Ustadz Dian ya. Karena saya tergelitik dari perkataan hamba Hina ini, Bang hamba Hina, dia percayanya kepada Roh Kudus. Tolong berikan saya sedikit pemahaman ini ya, agar saya paham dengan apa yang namanya Roh Kudus. Bagaimana cara kita melihat seseorang itu sudah tersentuh oleh Roh Kudus gitu, Pak Bang hamba Hina. Berikan saya sedikit pemahaman di situ. Silakan. Contoh, gak usah jauh-jauh lah, contoh kecil dalam berkata, ya itu. Dalam berkata tutur kata, ya dengan santun sekalipun dia diolok-olok, tetap dengan santun. Nah, itu salah satu contohnya. Itu contoh kecil. Tapi banyak sekarang nggak bisa melakukan seperti itu. Banyak orangnya panasan. Nah ini yang saya contoh dari debater Muslim itu, contoh seperti Nandar. Nah itu luar biasa. Itu dalam pengamatan saya. Ya Nandar itu tetap dia santun. Tuh lanjut. Oke, gini. Kalau saya mau kasih sedikit perbandingan gini. Ada dua manusia, boleh, sama-sama tidak pernah berbuat keburukan, sabar, santun, sama orang tuanya taat segala macam ya. Semua. Pertanyaannya, yang satu percaya kepada Allah Bapa dan Yesus, yang satu percaya kepada Allah Bapa dan Yesus langsung. Ini di semua pemahaman Kristen. Yang satu dia tidak percaya itu. Pertanyaannya, yang mana yang tersentuh Roh Kudus? Justru yang nggak percaya ini. Nah itu kan bingung kan, orang bingung. Nah itu kemudian kalau gini saya mau minum bodrek dulu, pakai sedikit arak lah. Ya, bang Ustadz dia ada lagi. Istri saya dari mana tanya? Berarti gini nih, kesimpulannya ya orang Islam ini juga termasuk tersentuh Roh Kudus ya, betul nggak Bang Amang ini? Benar. Itu jelas. Makanya yang melakukan pekerjaan itu contoh. Ya, ada orang Lewi. Darah Yesus. Ada Samaria. Siapa yang melakukan daripada pekerjaan Yesus? Justru orang Samaria yang nggak percaya Yesus. Nah ini perlu kita pelajarin. Ya, makanya kita jangan terjebak dengan orang yang berbuat baik. Kalau bagi saya itu justru orang yang berbuat baik saya perlu berhati-hati. Bagi saya itu justru orang yang berbuat jahat itu yang lebih saya terima. Nah begitu saudaraku. Baik, lanjut yang lain yang mau tanya atau Bang Tejo mau tanya nih Bang Tejo.
sakno Bang Tejo belajar gak lulus-lulus ya. Mana itu ya kita mau kasih masukan saja sama Bang Hina ini, hamba Hina ini. Ya, Di mana sampai berdosa saya, benar-benar. Doktrin kekristenan itu tidak bisa kita mengolah Doktrin manusia, percaya Pak. kepada diri sendiri. Benar, doktrin manusia saya nggak percaya, Pak. Nah, justru itu kita itu diubah dan dibimbing tidak boleh mengandalkan diri sendiri. Mulanya itu kita Bukan diri sendiri, Pak. Kalau mengandalkan diri sendiri itu tubuh saya. Nah, Saya mengandalkan roh, Bapak Pak. Bapak itu meyakini bahwa di dalam diri Bapak ada kuasa Roh Kudus. Iya, yang Bapak meyakini itu Pak bukan tubuh saya, tetapi roh saya yang meyakini, Pak. Betul. Nggak kelihatan, Apakah benar. Bapak itu di dalam rohnya Bapak itu yang diyakini sebagai Roh Kudus, apakah Bapak itu sudah bisa mengetes dia atau bisa melihat dari sisi mana kok Bapak itu bisa meyakini bahwa Roh Kudus itu ada sama Bapak, sedangkan itu tidak satu alur dengan apa yang tertulis yang di dalam Alkitab. Kan yang jelas di dalam Roh Kudus itu menyatakan suatu kebenaran yang bergandengan dengan firman Tuhan. Tidak mungkin dia Kuncinya begini, Pak. bertentangan Cara dengan mengetesnya firman saya Tuhan. hidup. Itu aja, Pak. Itu intinya. Saya hidup. Salah satu cuma hidup toh. Kalau hidup Iya. semuanya banyak Bang hidupan. Iya, itu berarti ya. Ada berapa Itu milik Yang elemen? Maha Kuasa. Nggak mungkin itu milik si Dajjal. Kan tumbuh-tumbuhan itu juga mempunyai kehidupan. Iya, itu semua milik Yang Maha Kuasa. Karena yang menciptakan itu nggak mungkin si Dajjal. Nggak mungkin si iblis, Pak. Gitu Ya, aja, tapi Pak. beda, Simpel Bang. aja. Bedanya Nggak itu ada pada awalnya. Yang menciptakan ini adalah si iblis atau manusia, nggak ada. Tetap Yang Maha Kuasa. Gitu aja, Pak. Ngapain susah-susah cari jawaban itu, Pak? Ya, Begitu, Pak. terserah Macet Sutejo, Pertanyaannya. macet. terserah apa yang penting intinya Iya, itu Bapak, terima kita kasih. itu harus menguji segala roh yang ada sama kita Benar. kita harus menguji Makanya saya juga menguji. apakah dia dari Allah ataukah dia bukan dari Benar. yang lain. Itu dari buah-buah roh yang abang lakukan itu. Benar, karena saya hidup, Pak. Makanya bisa melakukan buah-buah roh. Kalau saya mati nggak bisa, Pak. Itu aja. Ya itu jawaban begitu ya, semuanya begitu. Nah, iya, itu jawaban yang benar, Pak. Makanya semuanya mengasihkan itu, karena itu jawaban yang benar, yang tepat. Kalau semuanya, tapi kalau nggak semuanya, berarti itu bukan jawaban yang benar, Pak. Begitu, Pak. Nah, terus apa yang Anda lakukan di hasil dari buah-buah roh itu tadi? Contoh satu saja apa? Cuma hidup Ya, tok seperti itu. ini. Ini salah contoh, Pak. Saya tetap beradab, berbicara dengan Bapak. Saya tetap bersyukur. Nah, ini contohnya, Pak. Nggak seperti debater-debater lain, Pak. Ya, sedikit langsung menghujat, sedikit langsung panas, sedikit langsung kecacingan, kepanasan. Nah, ini. Saya nggak seperti itu, Pak. Bapak maki-maki juga saya selalu mengatakan apa? Terima kasih. Bersyukur, Pak, selalu, Pak. Ya terus Itu yang kenapa diajarkan oleh kamu Yang Maha Kuasa bilang kepada saya? percaya Melalui- kepada firman Tuhan seperti yang ada di Alkitab? Apakah itu bertentangan atau enggak? Gimana? Lah terus Kalau kenapa seperti itu iman Anda Bapak memang silakan. sudah Tapi iman merasa saya- bersyukur, hidup, menyukuri apa yang Tuhan berikan, terus kenapa kok bertentangan dengan apa yang kau tidak percaya apa yang difirmankan di Alkitab, di Bible? Jadi begini, Pak, karena itu kan tulisan manusia, Pak. Jadi kalau kita cari di mana sih yang namanya Injil sebenarnya? Sebenarnya tubuh Yesus itulah Injil sebenarnya, bukan yang ditulis. Nah, ini makanya banyak Yo, kekeliruan. Ya, Yang melakukan kan tubuhnya, bukan tulisan. Tulisan memang bila mati, mana bisa melakukan itu? Gitu, Pak. wah, nah ini. Macet mana Tejo? Dijawab macet Tejo. Ya, siapa Pak? Kita kali ini kok. Seto ya. Baik. Tuhan baik. Masalahnya iki sing ditakoni kok. Ya belajar aneh terus, iki. semangat Jo, belajar. Lah iya gue. Masa kalau kita sudah mengakui betul Yesus itu adalah firman itu sendiri, tetapi dia kan sudah menyatakan apa yang telah dalam firman itu dalam Alkitab. Maksud saya itu loh, mulai dari sejarah awal sampai akhir. Apakah itu Bapak ndak terima apa ndak percaya juga? Ibaratnya begini, apa yang ditulis itu Bapak yakini adalah kitab kering lah, karena kitab bahasa itu ya Yesus sendiri, begitu toh.
Ya, makanya saya belajar daripada Yesus itu sendiri. Melalui apa tindakan, Pak? Saya lebih banyak melakukan tindakan, Pak, daripada saya membaca yang tertulis tapi saya nggak pernah lakukan, Pak. Nggak. Makanya saya nggak kurang percaya Pak Bang Serat. Mending saya langsung live, Pak. Seperti kita ini live langsung. Wih. Melakukan. Gitu. Mantap. Ya. Itu hasilnya yang Tuhan baik. Hasilnya, Pak. Bro, timbang ditulis tapi gak dilakoni, Jo, kan angel, Jo. Ayo ku berarti lek ngono kuwi kan balik maneh kuwi mau firman Tuhan kuwi berarti akeh ora mening kitab tok kan karepe kuwi kan ngono deh. Lo ya itu betul kalau menurut Bang Hamba ngono. Berarti yang tidak tertulis itu yang ada di dalam bank tadi yang meyakini bahwa ada Roh Kudus itu tadi yang memimpin. Cuman yang saya heran kok tidak bisa menggabungkan antara yang tertulis dengan yang tidak tertulis. Padahal itu dari sumber yang sama. Iku jawabannya gampang, Jo. Karena Bible-nya kontradiksi. Iku jawabannya. Bukan Roh Kudus itu, Bang. Itu percaya pada diri sendiri. Karena manusia itu kan iya, percaya pada diri sendiri, ada yang percaya kepada Tuhan, begitu. Ada yang percaya kepada iblis, kan begitu. Ada 3. Kalau dia itu percaya kepada diri sendiri, berarti dia menentukan nasibnya sendiri dengan apa yang dia terima. Tapi kalau dia percaya kepada Tuhan, iya, tapi justru gini. Justru gini Bang Tejo, coba aku tanya sama Bang Hamba Hina. Berarti gini, Bang Hamba Hina kan memahami Yesus sunat. Sampai sunat nggak Bang Hamba Hina? Saya dua sunat saya. Nah ini yang banyak keliru juga dalam kekristenan. Sunat hati dan sunat jasmani ya. Benar, jasmani dulu, baru ke hati. Untuk apa jasmani saya bersih kalau hati saya nggak bersih? Wih, mantap. Mantap. Yesus sunat, Bang Hamba Hina sunat. Puasa, ikut puasa nggak Bang? Saya pujuk puasa ada 2. Puasa. Udah pernah jasmani ikut dan kayak Yesus hati. puasa 40 hari gitu, pernah ikut nggak? Oh, jasmani dan hati, mantap. Ini bener Jo. Nah, Yesus mengajarkan berdoa, bersujud, sampean ikut nggak Bang Hamaina? Memang harus begitu. Kita harus bersujud, merendahkan diri serendah-rendahnya. Harus begitu, mantap. Baik, Yesus nggak pernah makan B2, ikut nggak Bang Hamaina? Ikut nggak? Jelas, itu pasti. Karena jelas itu ya. Wih, mantap. Udah tinggal login aja nih Bang Hamaina sebetulnya. Insya Allah nih. Iya, udah sistem sejati itu katanya. Ya Allah. Bang Ton, tanya di mana tempat ibadahnya Bang Ton? Sebetulnya kalau tempat ibadahnya itu kan nggak masuk inilah Bang, nggak masuk Nah, ke ini juga pertanyaan. Yang penting contoh juga. pribadinya Yesus. Jadi tempat ibadah itu begini. Jadi tempat ibadah yang sesungguhnya yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa Pencipta itu adalah bukan bangunan. Nah, ini perlu diketahui juga buat saudara-saudaraku yang ada di sini. Ya, banyak sekarang konsepnya di doktrin apa bangunan. Jadi tempat ibadah yang sesungguhnya adalah tubuh kita masing-masing. Ya, karena yang beribadah itu adalah tubuh kita, bukan bangunan. Bangunan benda mati. Jadi makanya kita harus sadar dari yang begini-beginian. Ya, karena Yang Maha Kuasa itu ajarkan supaya kita beribadah apa? Bangunan dari yang dibangun, yang diciptakan olehnya. Apa itu tubuh kita masing-masing? Karena yang menciptakan tubuh kita kan adalah Yang Maha Kuasa itu. Jadi perlu beribadah, perlu taat, perlu sujud kepadanya. Apa? Tubuh kita ini bukan bangunan. Bangunan kan benda mati. Dihancurkan juga nggak ngelawan kok. Ya, biar paham ya. Saudara-saudara saya Kristen juga. Jadi tempat ibadah yang sebenarnya itu sejati adalah tubuh kita masing-masing. Ya. Luar biasa ya. Tuhan baik. Darah Yesus, tulang Paulus, ginjal Markus. Nah, sekarang pertanyaan sama dengan Bang Tejo. Pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bang Hamba Hina barusan, Bang Tejo melakukan semua enggak tuh?
Kalau menurut itu kepribadian, memang benar apa yang disampaikan dengan itu Bang Hamba Hina itu. Cuman itu kan dalam doktrin kekristenan itu yang angel lagi masih doktrin. Jadi gini loh Jo, pertanyaannya percaya Yesus apa percaya doktrin? Yo percaya Yesus. Itu yang Bang. Tapi ngomong no doktrin angel. Nah, tapi doktrinnya bertentangan dengan Yesus gimana coba? Coba aku buktikan. Doktrin bertentangan dengan Yesus. Doktrinmu sabar, tunggu. Doktrinmu Tritunggal. Allah itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus lah. Yesus nyembah siapa? Nyembah dirinya sendiri. Bukti doktrinmu itu gak bener. Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Bapa, tidak menyembah kepada Roh Kudus. Doktrinmu mengajarkan menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Bertentangan nggak itu? Ayo. Ya lah secara angel jawab kan? Karena memang gitu. Kalau bertabrakan sama logika susah menjawabnya. Mesti macet ya. Iya enggak? Pernah enggak Yesus itu mengajarkan menyembah Tuhan Tritunggal no? Ono enggak? Gak ono itu. Nah, emang kayaknya tertulis, cuma itu didasari keyakinan. Nah, berarti pilihannya mau ikut doktrin apa mau ikut Yesus? Jawab. Ikut Yesus cuma tidak organisasi, tidak meninggalkan doktrin organisasi, karena itu perkumpulannya orang-orang percaya yang dibentuk manusia. Doktrin organisasimu itu berlawanan dengan ucapan Yesus. Banyak sekali dalilnya, Jo. Iya, tapi itu harus hidup itu berkelompok-kelompok, Bang. Nggak bisa dibiarkan umbaran begitu. Oke. Makanya kamu dipertanyakan sekarang. Aku mempertanyakanmu, Bang Sutejo. Kamu mau ikut doktrin gereja dengan komunitasnya atau mau ikut Yesus dengan segala perintahnya? Ada dua pilihan. Ikut Yesus. Dua pilihan itu, Jo. Ya, ikut Yesus perintah. Ya berarti harus menolak doktrin, betul? Loh, enggak menolak, mengimbangi saja sebagai doktrin buatan manusia. Gitu. Apa yang disampaikan doktrin itu buatan manusia, betul itu. Bang Hina tadi itu adalah dasar keimanan. Cuman dia tidak percaya, tidak mengikuti organisasi begitu atau lah iya karena gini loh, aku jawab ya, aku terangin. Organisasi itu bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Yesus. Pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan Tritunggal. Yesus tidak mengajarkan untuk ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk beribadah hari Minggu. Ini fakta, Jo. Beribadah itu setiap saat, yang benar. Iya, mulai saya kan sudah bilang tadi, keimanan tetap ikut Yesus Kristus dan firman-Nya. Tapi namanya kita hidup di berdampingan dengan sesama manusia, ya harus berorganisasi. Cuma itu kok simpel sebenarnya. Ngono ya ngono, tapi asli ya ngono loh. Ayo yang ngono sangel. Mau tanya dulu Pak Sutejo, pernah nggak melihat firman? Ya firman ini apa sih kayak kowe ngomong kuwi tapi duduk omongmu, omongane. Nah, itu udah ngerti. Berarti firman itu bukan ditulis. Langsung live itu firman. Tapi lihat live firman ngomong sing di apa duduk ngomongnya awake dhewe. Lah aku ngomongnya itu ngomongan manusia, bukan firman, beda, Bang. Kalau omongan firman itu yang keluar dari mulut Allah. Jadi gini. Tapi kalau kita ya firman bukan firman, kalau kita itu yang keluar dari kita omongan. Emang Yesus juga bukan manusia pada saat mengatakan firman rupanya. Tapi nggak kelihatan kan? Iya. Ada yang nggak bisa lihat firman. Coba saya mau lihat dulu, tanya dulu sama Bapak kan. Tadi Pak Suejo mengatakan yang kamu katakan itu ya udah. Tapi yang dikatakan Jo Indonesia Jo, penontonnya protes Jo, bahasa Indonesia ojo Jawan.
Jo, bahasa iya, Indonesia ngerti, Jo, orang Juan. ngerti, saya Penontonnya orang protesnya. ngerti. Baik, diulang bahasa Indonesia jawabnya. Yuk lanjut. Mengakui bahwa apa yang hamba sampaikan itu adalah meyakini firman, begitu dong. Tapi harus kita bisa bedakan, Bang Hamba. Apa yang disampaikan oleh firman itu bukan seperti disampaikan kita manusia. Itu ada sedikit perbedaan. Saya mau tanya, ketika Yesus menyampaikan firman, Yesus manusia bukan? Yesus manusia, tapi yang disampaikan itu adalah ajaran. Jadi begini, saudaraku. Untuk penyampaian hamba itu kepada kita ajaran enggak? Saya mau tanya dulu, yang ada pada saudara Sutejo ada nggak sama Yesus? Ada, Bang, ada. Tapi apa itu? Coba Pak Sata mau tahu. Harus digandengkan dengan Bible, harus digandengkan Maksudnya dengan Bible. yang ada pada Yesus, ada pada Pak Sutejo yang saya hormatin, apa itu? Kasih jawabannya. Yaitu percayalah kepadaku dan melakukan firmanku. Itu oraiku melakukan yang ada pada Yesus, ada pada Pak Sutejo, apa itu? Dong, Bang Hamba hina ini yang disampaikan kebenaran dalam dirinya sendiri kok tidak melihat suatu realita yang ada. Nah, jadi begini Pak Sutejo, yang ada pada Pak Bang Ton, ada pada saya, ada Pak Sutejo, ada pada host, itu yang ada pada Yesus adalah roh, Pak. Ya, Bapak nggak bisa berbicara kepada saya kalau nggak ada roh, Pak. Itu. Iya, justru itu manusia. Iya, Bapak tadi nggak bisa menjawab. Dengarkan dulu. Manusia itu manusia, Pak. Kan dari 3, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu sudah betul, tapi itu roh manusia, bukan. Jadi itu. begini, Pak, kita lebih percaya kepada yang nomor 1, Pak. Yang nomor 1 di dalam tubuh manusia adalah roh, Pak. Ya. Yang nomor 1 di dalam penciptaan ini adalah yang Maha Kuasa, Pak. Nah, cuma dalam kekristenan lebih percaya kepada nomor 2. Apa itu nomor 2? Utusan. Sementara yang nomor 1 dia dilalaikan, diabaikan. Nah, ini maka terjadilah apa? Ya, karena Yesus ini juga mengatakan, sembahlah Tuhanku, karena Tuhanku adalah Tuhanmu juga. Itu perkataan Yesus loh. Mantap. Kena kamu, Jo. Walau orang kalau dihilangkan itu yang pertama, tidak mungkin jadi seperti ini. Justru itu sekarang itu melengkapi itu dari ketritunggalan Allah itu tadi, dari Allah. Apa yang lebih banyak orang sekarang berkristenan apa? Hanya menyembah apa? Yesus manusia. Karena itu diajarkan dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah manusia sebagai antikris. Itu jelas. Berarti Bapak itu antikristus. Ini alirannya itu bukan hati-hati. Katanya ini berjalankan berdasarkan firman. Bukan ini dari kebenaran ini hamba ini. Oh, ini ada telepon dulu ya. Coba kalau memang situ memang betul Kristen, apa dasar dari keimanan Kristen itu sendiri? Atau dari kalimat? Nah, itu tadi kan dalil, Jo. Mana? Enggak Bang, kita ragu ini. Bang Hamba ini Kristen, bukan Kristen. Kalau Kristen selarasnya itu sama dari di mana lah. Kamu ini sebetulnya kamu ini Jo yang meragukan. Kamu ini Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus kan gitu kan. Lah yang kamu ikutin apa coba dari Kristus tuh? Ayo. Kristus mengajarkan, Yesus mengajarkan firman-Nya, itu yang diajarkan. Ya, oke. Percaya kepada Dia. Coba dikatakan apa oleh Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, apa yang kamu pahami dari apa yang dikatakan Yesus? Yaitu percayalah kepada Allah Bapa seperti aku percaya kepadanya dan menuruti segala perintah firman-Ku. Karena betul. Jadi anak-anak Allah itu adalah yang melakukan perintah firman-Nya. Itu sudah jelas itu. Jadi sama halnya itu tadi.
Jo, sekarang buka Bible Jo. Buka Biblemu tadi, bukaan mana? Alah, Yohanes 4. Kan dia aku mau wis teko kejadian wis mulai Ishak, Yakub, Abraham ki mau wis bener. Lah mau kan goro-goro tadi kan gara-gara kamu nggak ngerti. Kamu bilang tadi kan kamu bilang kalau Abraham orang Israel, makanya ku ajari. Iya berarti kan Abraham bukan orang Israel. Udah itu tadi ajarannya kan udah masuk. Nah, sekarang buka lagi Bible-nya. Yohanes 4 21 sampai 23 dibaca. Wis kowe endang sing maca, aku sing ngrungokne. Nah, aku yang maca ya. Oke, aku yang baca. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini kata Yesus. Penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Pertanyaannya, Jo, kamu menyembah Bapa apa Yesus? Bapa dalam Yesus itu sudah satu doktrin yang tidak bisa angel pokoknya wis. Ya memang kok iso nggak bisa meninggalkan tuh yang satu, karena yang satu itu pokok induknya. Tapi juga tidak ingat ya, dua itu adalah Ingat Jo, kamu sendiri mengatakan bahwasanya kamu mengikuti apa yang Yesus katakan. Yesus mengatakan, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, Yesus yang ngomong sama Tejo, kamu ya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ini Yesus nih yang ngomong sama kamu, Jo. Habis itu sekarang aku tanya, yang Tejo sembah Bapa apa Yesus? Bapa. Angel. Loh, iya dong. Ya bener dong. Angel kan? Bapak yakin nih gak nyembah Yesus? Iya nyembah Yesus. Loro. Hanya loro Mas. Yesusnya ngajarin nyembah Bapa, Jo. Kenapa kamu malah nyembah Bapa dan Yesus dan Roh Kudus? Kenapa, Jo? Masalah itu neng ayat siji mau neng ayat siji doktrinnya itu mau ngene. Pada mulanya itu adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu ada Allah ya. Yesus itu adalah firman. Doktrinnya ini doktrin gereja ini. Baik. Tak jawab, Jo. Yesus yang adalah firman, ketika dia di bumi, dia memerintahkan untuk menyembah Bapa, betul? Iya, karena dia itu sudah menjadi manusia. Oke. Baik. Firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus ini memerintahkan Sutejo untuk menyembah Bapa, karena penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Bapa. Betul? Nah, sekarang pertanyaannya, Sutejo nyembahnya Bapa atau Bapa dan Yesus dan Roh Kudus? Yang mana? Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Oh, angel kan? Terus gimana kamu bisa mengklaim bahwasanya kamu mengikuti apa yang Yesus katakan? Ini bukti bahwasanya doktrin itu berlawanan dengan apa yang Yesus perintahkan. Karena tadi disampaikan hamba Hina ini, Roh Kudus itu memimpin supaya mengarah ke situ. Di mana, Jo, dalilnya? Dalilnya harus menyembah Yesus nih, mana dalilnya, Jo?
kuwi ora nek pakai dalil-dalilan, kuwi iki wis didasari karo awake dhewe kuwi lewat. Oh no. Bukan Bang Ton, itu bagaimana memposisikan Bible-nya Pak Sutejo? Bagaimana memandang kamu tadi memprotes Bang Hamba Hina. Tadi Bang Hamba Hina kamu protes. Roh Kudusnya yang mana? Nah tadi Bang Hamba Hina kan kamu protes Jo. Berarti Bang Hamba Hina gak ikutin Bible. Ternyata Sutejo pun sama gak ikutin Bible nih. Nah fakta ya. Loh guyu rek wangel. Baik. Jaluk ki yo iku jere. Waduh, Jojo. Selanjut Bang Dian mungkin mau nambahin ini. Pak Sutejo, kira-kira udah dapat Roh Kudus belum? Bang ya Hamba Hina udah dapat Roh Kudus belum? Percaya Yesus itu pada saat itu juga dia dibaptis itu dia sudah menerima roh kebenaran itu tadi, sehingga kita bisa membedakan oh Bang Ton ojo nyolong, oh Bang Ton sing apik. Nah itu membedakan. Jadi kita itu selama ada kebenaran dalam diri kita itu menandakan bahwa kita itu ada bimbingan Roh Kudus. Boleh saya tambahin nanya nggak Mas Tejo? Gini loh, apa yang dimaksud Roh Kudus itu? Karena gini loh, saya tidak pernah melihat keseragaman di dalam menerjemahkan memaknai apa itu Roh Kudus ya. Saya sering bahkan ketemu bahkan sampai jadi lawakan loh. Ada orang Kristen namanya siapa lah, Bu Elvi gitu ya. Dia nggak punya keahlian dalam hal contoh gini lah. Kalau berbicara Bible kan ada kemampuan dalam hal misalnya kemampuan linguistik dalam misalnya bahasa aslinya Yunani, kemudian memiliki pengetahuan bahasa gitu ya, tata bahasa, pendidikan secara formal begitu ya. Tapi dia sering membawa istilah Roh Kudus tuh, dan saya melihat, mohon maaf ya karena kutip ngawur gitu kadang-kadang. Nah pertanyaan saya ini cuma satu nih. Halo? Pertanyaan saya cuma sederhana saja. Bagaimana ada nggak ayat yang secara tegas mendeskripsikan seperti apa itu Roh Kudus? Dan apa tolak ukurnya gitu loh. Karena kalau seandainya ini dibiarkan, ya dalam kekristenan itu sendiri orang bebas saja akan menginterpretasikan apa arti Roh Kudus itu. Yang terjadi malah kengawuran kalau saya bilang gitu loh. Jadi tidak ada akhirnya semua orang bisa menafsirkan sekenanya gitu loh. Kan tadi dari dua orang Kristen aja dari Hamba Hina dengan Pak Mas Tejo tadi aja udah berbeda loh cara menafsirkan apa itu arti Roh Kudus. Standarisasinya nggak ada ya Ustadz ya? Ya nggak ada. Makanya kan mohon maaf nih ya, kalau saya mau jujur sampaikan, kenapa di dalam kekristenan itu ada sampai 65.000 denom? Karena semua orang merasa bisa saja mereka merasa seolah-olah mereka memiliki hak otoritatif untuk menerjemahkan ya, atau memaknai, menginterpretasi apa yang ada di dalam Bible. Nah silakan kita persempit dulu Roh Kudus itu apa dan bagaimana cara kita bisa mengenali itu gitu loh. Silakan. Masih ada ajan asar, jadi mesti rap dulu. Oh siap. Monggo. Oh mantap. Ya sebentar nih ajan mari. Jadi silahkan. Ya karena gini, ini kan kalau tadi berbicara tadi kan dari pembicaraan ini kan terlihat jelas. Terkala kita bertanya apakah Anda ini mengikuti Yesus, Anda mengatakan tentu ini disebut karena makna Kristus adalah pengikut Yesus, tentu Anda mengklaim bahwa Anda adalah pengikut Yesus. Tapi tatkala disampaikan berdasarkan biblikalnya bahwasanya Anda bukanlah pengikut Yesus, Anda membantah juga gitu loh. Nah, padahal kan begini, landasan keberagaman kita harusnya boleh dan tidak, apa yang kita lakukan adalah apa yang tertulis dalam kitab suci, begitu loh. Ya kan? Nah, kalaupun misalnya ada di sana di dalam kitab suci itu yang misalnya menjadikan dalil untuk melakukan seolah-olah apa yang menjadi berlawanan, maka
yang harusnya digarisbawahi berarti ada kontradiksi di dalam itu kitab suci gitu loh. Nah ini kan kitanya kalau seorang yang berpikir oh ini ada kontradiksi nih dalam Bible ini kalau begitu ya. Nah kita runut lagi nih, siapa yang menuliskannya, siapa yang memberikan keterangan. Tadi kan dibawa kata-kata doktrin nih. Nah doktrin ini dari siapa ya kan? Tentu nanti